Apa bisa zakat dibayar lewat pajak? Tak bisa. Karena pajak itu yang membayarnya bercampur kafir dengan muslim. Pajak itu penggunaannya dipakai bangun jembatan, untuk bangun pasar. Sedangkan zakat itu yang ada di Malaysia, orang yang bayar zakat pajaknya berkurang. Nah, itu yang betul. Orang yang bayar zakat pajaknya berkurang. Pajak PPN berapa? 15%. Dibayarnya zakat 2,5, nanti tiba-tiba pas bayar dia berkurang. Tapi pembayarannya ke lembaga yang resmi, yang ada slipnya, yang ada kwitansinya. Itu dialami oleh sahabat kita dari perusahaan PT Wilmar di Dumai. Dia nelpon saya, Pak Ustadz, tadi saya bayar pajak. Kata pegawai pajak, ini duit bapak 2 juta balik. Kenapa? Karena ternyata bapak udah bayar zakat. Orang yang bayar zakat pakai ada slipnya, itu pajaknya berkurang. Itu diatur dalam undang-undang zakat. Diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang di anggota legislatif dari partai Islam. Tuh, bisa mengurangi. Jadi bukan dibalik, bukan bayar pajak otomatis zakat. Membayar zakat, pajak bisa berkurang. Dengan syarat bayarnya bukan ke tetangga, tapi bayarnya ke lembaga resmi, Basnas. Ustadz bisa pakai Mandeling, bahasa Mandeling? Tak bisa. Yang bisa saya bahasa Mandeling cuman biado. Biado artinya apa kabar. Biado, itu pun tak boleh diucapkan di warung Minang. Disebut biado, babi nak do gitu. Saya tak pandai bahasa Mandeling. Bagaimana cara mengerjakan sholat sunat wudhu? Setelah habis wudhu langsung. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala, iftitah Fatihah ayat, bebas ayatnya. Tahiyatul masjid, kalau kita berwudhu di masjid, mana yang lebih didulukan Pak Ustaz? Tahiyatul masjid dulu. Habis berwudhu masuk tahiyatul masjid, habis itu baru sholat sunat wudhu. Siapa yang sudah sholat sunat wudhu duluan, otomatis tahiyatul masjid tak ada lagi. Karena tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum duduk. Sedangkan kalau dia sholat sunat wudhu, dia sudah duduk duluan, maka tak ada lagi tahiyatul masjid. Maka begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Habis itu sholat sunat wudhu. Saya selalu mengerjakan sholat sunat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah. Tapi sholat sunat awabin, apa artinya Pak Ustaz? Ini jalan yang benar, lurus. Waktu melewati jalan ini ada yang melenceng ke kiri, ada melenceng ke kanan. Ketika kita balik ke jalan kebenaran disebut awwab. Innahu awwab. Arti awwab orang yang balik ke jalan kebenaran. Waktu pelaksanaannya kapan? Hina tarmidul fisal. Hadis riwayat Muslim. Ketika panas terik, anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai. Kira-kira jam 10, jam 11. Sampai 10 menit menjelang tergelincir matahari. Itu sholat sunat awal. Bagaimana mengerjakannya Pak Ustaz? 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Allah. Witir boleh tak dikerjakan hari-hari biasa? Ya, witir bukan hanya malam Ramadan. Setiap malam witir. Bagi bapak yang capek pulang lembur, sebelum tidur witir langsung. Sebelum tidur malam berwudu witir. Bagi bapak ibu yang yakin bangun malam, witirnya nanti setelah tahajud. Witir sesikit witir 1 rakaat. Tapi yang bagusnya witir 3 rakaat. Sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Tapi yang umum 3 rakaat. Terus, tak hanya di bulan Ramadan. Witir, bagus. Pesankan ke anak ibu, nah kalau kau mau bangun malam mau tidur, cuci tangan, cuci kaki, wudhu. Ibu-ibu zaman dulu yang belum mengaji, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Bukan begitu. Kamu wudhu, habis itu sholat sunat witir sebelum tidur, bagus. Ada anak di luar nikah, atau setelah lahir anak baru nikah ibunya. Sekarang saya tetap menjadi wali nikahnya anak tersebut. Apakah sah nikahnya Pak Ustaz? Anak yang di luar ibu yang hamil duluan, kalau dia nanti anak itu lahir, bapak itu tak boleh jadi wali. Adik bapak itu tak boleh jadi wali.
Abang bapak tu tak boleh jadi wali. Lalu walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim. Kalau ada orang hamil menikah, nikahnya sah. Sepakat 4 mazhab nikahnya sah. Muncul masalah 4 setelah anak lahir. Yang pertama, kalau anak itu laki-laki, dia tak bisa jadi wali adiknya. Yang kedua, kalau anak itu perempuan, dia tak bisa diwalikan bapaknya. Yang ketiga, namanya tak boleh pakai bin bapaknya. Yang keempat, kalau bapak tu meninggal, anak tu tak dapat harta warisan. 4 konsekuensi dari hasil zina. Maka adik-adikku yang muda-muda, jangan kalian berzina. Kalau mau nikah, bilang saja. Kalau takut sama orang tua, kasih tahu sama Ustaz Somad. Nanti saya hadapi orang tua. Wudu, begini Ustaz, saya mau sholat, mandi sebersih-bersihnya, habis 1 sabun mandi. Oh, apa banyak betul. Tapi sesudah mandi itu, saya sholat tanpa berwudu karena saya sudah bersih. Sah atau tak sah? Tak bisa. Karena dalam wudu ada namanya tertib. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sepakat 4 mazhab mesti ada tertib. Maliki, Syafi'i, Hambali tertib. Kecuali mandi wajib. Itu beda dengan mandi wajib biasa sama mandi wajib. Kalau orang mandi wajib, habis mandi itu dia tak berwudu, tak apa-apa. Tapi kalau mandi biasa, tak bisa. Habis mandi itu dia mesti wudu lagi. Karena yang ditengok bukan bersihnya, suci. Kalau cerita bersih, orang kafir bersih tapi tak suci. Ini tentang masalah apakah habis mandi wudu lagi.